Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan serta selawat dan salam ke arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih terdahulu kepada Bapak dosen ya yang mengajar di mata kuliah SPI, dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada kawan-kawan yang sudah ikut serta membantu dalam pembuatan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Aman Ritonga. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Kemudian saya mahasiswa aktif di UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2311010069. Saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, kepada para penonton sebelum melanjutkan menonton video ini, diharap untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share. Di sini sebetulnya saya dapat tugas dari mata kuliah SPI, tugas membuat artikel, yang artikelnya sudah selesai, namun kemudian untuk membuat video untuk diupload ke YouTube sebetulnya dengan tema pembahasan yaitu sejarah kerajaan Mughal ya. Sejarah kerajaan Mughal di India. Sebelum kita membahas secara ringkas tentang sejarah kerajaan Mughal di India, ada beberapa pertanyaan. Mughal ini sebetulnya berbasis Islam, namun bukan Mughal yang membawa Islam ke India. Di masa klasik dulu, di abad klasik, sebetulnya Islam sudah masuk ke India pada zaman Bani Umayyah ya, kalau nggak salah Bani Umayyah, dan yang dikhalifai oleh Walid. Islam sudah masuk di negara India. Kemudian di abad pertengahan muncul lagi kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, masa jayanya, yaitu ada kerajaan Utsmani di Turki. Setelah itu ada kerajaan Safawi di Persia. Terus muncullah kerajaan Mughal di India, yang mana kerajaan ini sebetulnya sama-sama hebat, sama-sama berkembang, sama-sama dikenal ya. Nah, kemudian itulah tadi sejarah munculnya kerajaan Mughal di India, kerajaan Islam Mughal di India. Kerajaan ini sempat mengalami kejayaan selama 1,5 abad lamanya. 1,5 abad lamanya, di mana kerajaan ini berhasil mampu membangun India pada waktu itu, dengan sudut pandang keberhasilannya ya. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran untuk kehidupan di masa kejayaan Mughal, yang mana memang nilai-nilai Islami itu dikembangkan di India ya, walaupun di tengah-tengah mayoritas penduduk yang non muslim ya. Itu sebetulnya salah satu
apa kehebatan dari kerajaan Mughal tersebut. Dia mampu berkembang di tengah-tengah mayoritas yang non-Muslim, yang kita tahu kalau di India itu Hindu, Buddha yang banyak ya. Dan kehidupan pada masa itu sangat ada ketentraman, dapat ini indah pada masa kejayaannya selama 1,5 abad itu. Dan di sini saya akan mencantumkan nama-nama yang memang sempat saya catat karena takut lupa nama-nama dan beserta tahun-tahun memimpinnya raja-raja tersebut. Yang pertama ada Raja Babur. Dia memimpin pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Kemudian digantikan oleh Humayun yang memimpin 1530 sampai 1540 Masehi. Dan kemudian digantikan oleh Akbar yang memimpin kerajaan tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Kemudian yang keempat ada Jahangir yang memimpin tahun 1605 sampai 1627. Dan kemudian Shah Jahan yang memimpin 1627 sampai 1658 Masehi. Kemudian yang terakhir pada masa kejayaannya itu adalah Aurangzeb atau Alamgir yang memimpin tahun 1658 sampai 17